Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi bersama Ibu dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pelajaran 12. Pada pelajaran 12, kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita mendapatkan berkah dari pelajaran ini. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu awali dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada materi ini adalah memahami kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Lanjut kita kepada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan kisah keteladanan dari Nabi Ismail alaihissalam. Lanjut ke materi. Siapakah keluarga Nabi Ismail alaihissalam? Nabi Ismail alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibunya yang bernama Siti Hajar. Sejak kelahiran Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah untuk berhijrah. Dengan bertawakal kepada Allah, Nabi Ibrahim mengajak Siti Hajar dan Ismail untuk meninggalkan rumah, mencari tempat yang sudah ditentukan. Mulailah perjalanan berhari-hari dan berminggu-minggu, sampailah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pada suatu tempat, yaitu di Mekah, tempat yang sangat gersang. Nah, anak-anakku sekalian, di sana di tempat yang gersang tersebutlah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim serta Siti Hajar tinggal menetap. Belum hilang rasa lelah dalam perjalanan, Nabi Ibrahim pun mendapat perintah kembali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Siti Hajar dan anaknya Ismail harus ditinggalkan di tempat tersebut. Pada awalnya Siti Hajar merasa khawatir dan tidak sanggup tinggal di tempat tersebut, tetapi mendapat penjelasan dari Nabi Ibrahim bahwa itu merupakan perintah Allah, maka Siti Hajar pun merasa tenang karena selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kepergian Nabi Ibrahim alaihissalam, beberapa hari kemudian semua persediaan dan makanan maupun minuman habis. Pada saat itulah Siti Hajar melihat Ismail anaknya menangis. Hatinya merasa bingung kemana mencari makanan dan minuman. Dilihat ke kiri dan ke kanan, sedikit pun sisa makanan tidak ada. Sehingga Siti Hajar mencari, berjalan dan berlari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah hanya untuk mencari air. Tetapi perjalanan Siti Hajar dari Bukit Safa ke Bukit Marwah selama 7 kali bolak-balik itu pun tidak mendapatkan air, sehingga Siti Hajar merasa lelah dan terduduklah dia, hampir putus asa. Pertolongan Allah pun datang. Tiba-tiba Siti Hajar melihat air memancar dari dekat telapak kaki Nabi Ismail yang diberi nama Zamzam. Ibu kembali kepada peristiwa Siti Hajar mencari air dari satu tempat ke tempat lain, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah.
itu merupakan peristiwa yang menjadi syariat pada salah satu rukun haji, yaitu sa'i. Akhirnya Siti Hajar pun dengan bahagia mendapatkan air tersebut. Nabi Ismail beranjak menjadi orang yang lebih dewasa dan sehat. Nabi Ismail pun sangat taat kepada perintah Allah serta hormat kepada orang tua. Nah, ketaatan Nabi Ismail ini diuji pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi dari ayahnya. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi. Di dalam mimpinya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Nabi Ibrahim pun setiap malam bermimpi, sehingga Nabi Ibrahim menceritakan mimpi tersebut kepada anaknya Nabi Ismail. Dan jawaban Nabi Ismail, "Wahai ayah, jika itu perintah Allah, laksanakanlah. Semoga engkau dapati aku bersama orang-orang yang beriman." Nabi Ismail pun menjalankan dan mentaati perintah Allah melalui mimpinya tersebut. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail untuk berangkat ke suatu bukit. Nah, di bukit itulah Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah, tiba-tiba Nabi Ismail meletakkan Nabi Ibrahim Ismail yang meletakkan, tetapi Nabi Ismail ayahnya lah yang meletakkan Nabi Ismail di atas tanah, di atas sebuah batu. Nah, secara tiba-tiba karena Nabi Ismail akan menjalankan perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, tiba-tiba pada saat Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintah Allah, tiba-tiba Allah dengan kuasa Allah menggantikan posisi Nabi Ismail dengan seekor domba. Nah, domba itulah yang kemudian dijadikan korban oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Peristiwa tersebut asal mula dilaksanakan kurban setiap hari raya Idul Adha setiap tahun umat Islam. Nah, demikian dulu sebelum Ibu akhiri. Nah, setelah Nabi Ismail itu akhirnya perintah Allah pun kembali datang kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim setelah dewasa untuk membangun Ka'bah. Nah, Ka'bah inilah merupakan kiblat umat Islam seluruh dunia. Nah, anak-anakku sayang, sebelum Ibu akhiri materi ini, Ibu ingin kalian menjawab soal-soal di bawah ini. Evaluasi dari kalian telah mendengarkan penjelasan Ibu. Yang pertama, jawablah pertanyaan di bawah ini. Nabi Ismail adalah putra Nabi. Untuk mendapatkan air, Siti Hajar lari-lari kecil dari bukit ke bukit. Yang ketiga, nama sumber air yang muncul dari telapak Nabi Ismail bernama. Dan keempat, Nabi Ismail bersama ayahnya membangun. Nah, demikian dulu materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga ada berkahnya. Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, marilah kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.